Anissa berlari kecil menghampiri kerumunan orang yang tengah menenangkan si ibu yang dicopet tadi. "Ibu, ini dompetnya. Lain kali lebih berhati-hati lagi ya," ucap Anissa sambil menyodorkan dompet, yang langsung diterima seraya menatap sendunan bahagia. "Terima kasih, Neng, sudah mendapatkan kembali dompet saya. Tapi gimana cara Neng bisa mendapatkan dompet saya kembali?" Anissa sedikit merunduk berbisik ke telinga. "Saya hanya memberi sedikit pelajaran terhadap mereka, dan pihak berwajib sudah mengurus sisanya." Si ibu tampak tertegun sejenak, lalu tersenyum dengan tangan gemetar. Dia membuka dompet dan mengambil beberapa lembaran uang ratusan ribu, kemudian menyodorkan. "Ini buat Neng, karena sudah mengembalikan dompet saya." Anissa mendorong kembali uang tersebut seraya tersenyum. "Tidak perlu, Bu. Saya ikhlas membantu Ibu. Dan maaf, saya hanya bisa menolong sampai di sini karena saya sudah harus ke kampus. Permisi ya, Bu. Assalamualaikum." Anissa beranjak berdiri setelah melepaskan pegangannya lalu berbalik pergi meninggalkan kerumunan tersebut. Ada sepasang mata seorang remaja lelaki yang berdiri di antara kerumunan orang, memperhatikan adegan Anissa dari sejak datang sampai gadis itu pergi. Lelaki tersebut tersenyum terpesona dengan mata masih menatap kepergian Anissa sampai benar-benar menjauh hilang dari pandangan. Lalu dia melirik si ibu dan bertanya soal apa yang dibisikkan tadi. Suara klakson mobil putih mewah yang melaju lambat dan akhirnya terhenti tepat di pinggir jalan dekat lelaki tersebut. Ya gue lupa," celetuk Rehan dan berpamitan pada si ibu. Kemudian dia segera menghampiri dan masuk ke dalam mobil berwarna putih itu. "Lama, lo beli air di mana?" Egy bertanya sembari memutar setir mobil untuk melajukan kembali ke jalanan. Ray yang baru saja selesai memakai seatbelt tersenyum cengengesan dan menepuk sebelah pundak Egy. Sorry, gue barusan ketemu sang Dewi Penyelamat loh." Alis Egy terangkat sebelah tak tertarik akan cerita sahabatnya itu, dan si Ray masih tersenyum kembali mengoceh. "Lo tahu, itu cewek? Asli, cakep bener dah. Dan jago bela diri, bro." Egy tersenyum miring dengan pandangan fokus ke jalanan. "Dari mana lo tahu cewek itu jago bela diri?" "Gue tadi tanya ke si ibu yang dicopet, dan asal lo tahu, yang bikin gue semakin takjub, dia menolong tanpa pamrih." Gumam Egy tak acuh. Gila deh, jantung gue masih jedak-jeduk nih. Kapan ya gue bisa ketemu sama tuh cewek lagi? Kayaknya gue beneran jatuh cinta pada pandangan pertama dah," ucap dramatis Raihan tersenyum menghayal membuat Egy yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali. Dan terjadilah obrolan satu arah di antara mereka berdua dengan Ray yang terus mengoceh ngalor ngidul, sedangkan Egy tampak diam saja sudah hanyut dalam lamunan teringat lagi adegan Anissa saat berkelahi dengan 3 preman tadi. Ada senyuman tipis terulas di bibir merahnya. "Gadis yang berani," gumam dia pelan, hanya terdengar diri sendiri. Sementara di sisi lain, Anissa masih berjalan di jalanan yang menuju asrama kampus di ujung sana. Dia menenteng sebuah kantong plastik belanjaan yang tadi sempat dicampakkan. Suara klakson yang berasal dari sebuah kendaraan beroda 2 yang melaju lambat di jalanan. Anissa menoleh ke asal suara tersebut. Kak Alan, lelaki tampan berjaket jeans itu tersenyum seraya memberhentikan motor yang dikendarai di hadapan gadis yang berdiri tersebut. "Kamu habis dari mana?" "Oh, aku habis beli kebutuhan bulanan." Kak Alan enggak ngampus. Nih mau berangkat." Kemudian Alan melirik kantung plastik yang ditenteng Anissa. "Kayaknya berat tuh, mau sekalian bareng? Kampus dan asrama kita kan berseberangan." Sejenak Anissa melirik jam yang melekat di pergelangan tangan dan kembali menatap lelaki yang sedang menunggu jawabannya. Dia tersenyum sebelum berkata, "Tidak perlu deh, udah deket ini dan juga aku tidak lagi buru-buru." Sebersit guratan kekecewaan di wajah Alan. "Oke deh, kalau gitu sampai ketemu lagi, Nis." Iya kak," balas Anissa menganggukkan kepala dan tersenyum. Lalu lelaki itu pun kembali memutar gas dan melajukan lagi motornya.
Anissa juga ikut kembali melanjutkan berjalan menuju asrama kampus. Sampai beberapa saat kemudian dia telah sampai di depan kamar asrama. Dia membuka pintu kamar disertai ucapan salam. Assalamualaikum. Anis, kamu lama banget sih. Aku hampir lumutan tahu nungguin kamu. Ocehan seorang gadis berhambur mendekati. Anissa tersenyum cengengesan sembari menaruh kantung belanjaan ke sisi lain. Maaf Rik, di kasir antri banget tadi. Alasan dia sengaja berbohong demi menghindari interogasi lanjut. Bibir gadis manis itu mencebik sebal. Ya udah, tunggu apa lagi? Cepet ganti bajumu, kita kan ada kelas hari ini. Kita sudah telat loh. Bisa diomelin nih sama Bu Lilit. Iya ya, sebentar. Palingan diomelin 5 menit doang. Sahut Anissa mulai bergerak mengambil seragam yang menggantung di kastop. 5 menit bagimu, bagiku itu serasa 5 tahun. Udah, cepetan. Sengaja Rika membalikkan badan membiarkan gadis itu mengganti pakaian. Iya, bawel. Hingga hari mulai menjelang siang hari, Anissa baru saja melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid kampus bersama mahasiswi lainnya. Setelahnya dia kembali ke kamar asrama. Nis, panggil Rika teman seakraban sekaligus sekamar. Sahutan Anissa yang terduduk di kursi kayu tengah membenarkan tali sepatu Keds yang dipakai. Ada Kak Alan tuh nungguin di bawah. Kak Alan, mau ngapain? Ya mana ku tahu, dia hanya kirim pesan saja kalau dia ada di bawah nungguin kamu. Rika merebahkan tubuh ke atas kasur. Dia menatap menelisik penampilan gadis di seberang sana sehingga menciptakan kerenyitan alis di wajah. Mau kemana Nis? Rapih banget. Anissa bangkit dari duduknya lalu mengambil tas gendong yang berada di atas kasur. Mau ngedet? Haha, Anissa saja ngedet, gak percaya aku. Kamu kan pacaran aja belum pernah, malahan sangat anti. Tuh kamu tahu, jawab Anissa seraya melangkah ke arah pintu keluar. Hei, ya jawab dulu Nis, mau kemana kamu? Tumben keluar gak ngajak aku, ucap Rika yang masih penasaran. Umi mau cari nafkah dulu nak. Jaga rumah kita dengan baik dan jangan kemana-mana sebelum Umi kembali. Berdialog Anissa. Baik Umi, Ika kan anak baik. Rika menanggapi guyonan. Lalu tanpa mau berlama lagi, Anissa segera membuka pintu dan melangkah keluar kamar meninggalkan gadis yang tertawa geli itu. Anissa melewati beberapa lorong dan menuruni anak tangga untuk menuju gerbang kampus. Hai Nis. Sambut Alan mendekati gadis yang baru saja keluar dari gerbang kampus. Ah, Kak Alan, ada apa ya? Kamu mau kemana nih? Alan malah mengajukan pertanyaan balik. Oh, aku mau ke rumah mbakku. Mbak, bukannya kamu anak tunggal ya? Itu orang yang sangat dekat dan sudah kuanggap mbakku sendiri. Alan manggut-manggut mengerti. Tumben nih, nggak ngojek sama kakak. Anissa tersenyum. Untuk kali ini nggak dulu, soalnya jarak rumah mbakku cukup jauh. Nggak masalah, kakak anterin meski ke ujung Indonesia pun. Gelak tawa pelan Anissa menutup bibir. Bisa aja, itu sih aku yang keberatan bayarin ongkosnya dong. Yang dibalas kekahan pelan dari Alan sambil berjalan ke arah motor yang terparkir tidak jauh di sana. Dia mengambil helm di atas motor. Yuk kakak anterin, dia menyodorkan helm tersebut. Sejenak Anissa menatap helm itu belum bergerak menerima. Ayolah, kakak kasih potongan harga ongkos deh. Hembusan napas pelan Anissa dengan ragu mengambil helm. Baiklah kalau kakak enggak keberatan nganterin. Seketika senyuman senang merekah di bibir tipis Alan. Lalu dia menaiki motor. Yuk berangkat. Anissa memakai helm dan ikut naik ke atas jok belakang motor. Dan lelaki itu mulai menyalakan mesin motor juga melajukannya dengan kecepatan sedang di jalanan kota. Kamu udah makan siang? Alan membuka obrolan di sela fokus menyetir. Sudah kak, sahut Anissa yang memperhatikan jalanan yang dilewati. Kak, iya Nis, kakak kenapa mau saja ngojek? Kan sayang motor sebagus ini dipakai ngojek. Lumayan lah buat tambah-tambah uang jajan, jawab Alan berbohong. Karena hanya dengan cara ini aku bisa dekat denganmu Nis, dan hanya kamu penumpang satu-satunya yang menaiki motor ini. Batinnya menambahkan.
Gitu ya. Bagus sih memanfaatkan barang yang ada untuk menjadi uang. Dan tidak butuh waktu lama, motor yang ditumpangi gadis itu telah sampai di pintu gerbang kediaman Saputra. Anissa turun dari motor dan merogoh uang ongkos dari tas saku celana bahan yang dikenakan untuk diberikan. Nih kak, makasih ya sudah mau nganterin walau jauh. Dia menyodorkan 2 lembaran uang kertas yang walau enggan Alan menerima uang tersebut. Lalu dia melirik gerbang yang menjulang tinggi di hadapannya. Kediaman Saputra. Batin Alan mengernyitkan alis aneh, kemudian dia melirik gadis yang masih berdiri di samping motor sedang melepaskan helm. Tadi kamu bilang mau ketemu siapa di rumah ini? Anissa menoleh. Mau ketemu mbakku, jawab dia sambil memberikan helm. Alan menerima helm tersebut. Mbak kamu kerja di sini? Tanya dia seraya mengaitkan tali helm ke bagasi. Anissa tersenyum dan menggelengkan kepala. Mbakku bukan bekerja, tapi istri dari salah satu keluarga yang punya rumah ini. Pergerakan tangan Alan seketika terhenti sejenak dan menatap Anissa dalam diam. Istri, bukankah hanya Arga Putra yang baru menikah di keluarga ini? Apakah mbak dia istri dari Arga Putra? Anissa melambai di depan wajah lelaki yang terbengong itu. Kak? Kakak? Oh, iya. Gelagapan Alan tersadar dari keterpakuan. Ya sudah, aku mau masuk dulu ya. Alan tersenyum mengangguk mengiyakan. Bisa. Panggilan tersebut menghentikan pergerakan gadis yang sudah berbalik itu menoleh kembali. Iya kak, nanti kalau mau pulang chat kakak aja, biar kakak jemput lagi. Kayaknya nggak perlu deh kak. Soalnya jaraknya kan jauh, kasihan kakak harus bolak-balik. Tak apa, santai aja, sekalian jalan-jalan lah. Anissa tersenyum ragu merasa tak enak. Iya deh, kalau gitu aku masuk dulu kak. Iya. Lalu setelah melihat lelaki itu melajukan motor meninggalkannya, Anissa pun berbalik kembali dan menekan tombol bel yang berada di pilar tembok.